menyelesaikan harga buah. Kenapa? Yang pertama adalah eh, kita terlalu banyak pungutan. Oh, salah pungutan. Misalnya? Misalnya kayak kita kan ada PE, ada pajak pajak ekspor, ekspor. ya. Kemudian ada pungutan ekspor yang terkait dengan dana sawit. Ya. Terus yang ketiga kan ada lagi yang plus op yang $200. Sehingga hampir 55% komponen biaya pungutan itu hampir 55% komponen pungutan dari harga CPO. Oh, jadi membebani. Jadi sehingga ini membuat gairah gairah para pengusaha eksportir ini tidak tertarik gitu loh. Karena marginnya sedikit, bahkan bisa pas-pasan gitu loh. Nah, sehingga dengan demikian maka ekspor kita kan turun, Pak. Iya, betul. Ekspor kita tuh drastis turun. Mei 2022 tuh turunnya luar biasa, hanya 2 ribuan lah. 2000-an. Hanya 2 ribuan. Tapi Pak, ternyata pasar yang di luar negeri yang begitu tinggi masih nggak menarik. Nah, bukan, sebenarnya pasarnya bagus. Cuma oleh karena kita dari segi harga tidak visible, kan begini, kalau kita jualnya untungnya sedikit kan malas juga. Nah, jadi capek kerja bakti. ya, jadi beda Malaysia pajaknya diturunin, mereka harga CPO-nya sampai ke 20.000. Oh, gitu. Nah, harusnya CPO-nya bagaimana harga CPO ini di 16.000 Ya. di domestik ya, 16.000. 16.000 itu bisa menarik harga TBS menjadi sekitar 3.000. 3.000 karena itu bisa mendongkrak harga TBS 3.000. Nah, sekarang kan harga TBS itu ya, harga 20.000 ya kan, dipotong pungutan tinggal 39.000. Oh, gitu. Jadi harga TBS itu sekarang cuma 39.000 harganya gitu loh. Nah, yang perlu dari 9.000 ini kalau dihitung-hitung breakdown ke bawah, itu hanya harga sawitnya kita 1.100 sampai 1.500, itu pun sudah besar. Jadi bisa hanya 1.100, 1.200 itu harga. Sedangkan HPP sawit kan 1.800. 1.800. HPP-nya harga pokok produksi ya, itu 1.800. Harusnya harga itu harus di atas itu jauh. Harusnya di atas 1.800. Minimal gitu. 2.500. 2.500. Ya kan, karena HPP kan ya. minimal itulah baru ada petani bisa untungkan. Betul, Nah, ya. sekarang petani panen rugi. Jadi kalau mau panen tuh rugi, bukan panen untung. Nggak dipanen, bawa sawit rusak. Kan sawit kan harus dipanen 15 hari sekali harus dipanen. Kalau nggak dipanen, reproduksinya akan terganggu. Dipanen, tetapi dijual rugi. Nah, itu yang terjadi hari ini. Oleh karena itu pemerintah perlu mengkalkulasi ulang. Artinya perlu diturunkan yang mana? Pajak ekspornya atau apanya? Pokoknya pemerintah perlu mengkalkulasi ulang lagi tentang pungutan terhadap sawit ini, ya, supaya juga mendongkrak ekspor, bergarah lagi ekspor kita. Ekspor kita kan menurun jauh, jauh sekali menurun gitu. Dari tahun Mei 2020 kan jauh sekali menurun. Nanti saya kirim datanya ya, yang bagaimana grafik daripada ekspor kita. Kenapa? Akhirnya akibatnya apa? Akibatnya stok sawit kita, CPO kita menumpuk. Hari ini stok kita sudah 6 juta lebih metrik ton stok kita. Ini sampai Juni ini? Sampai Juni ini 6 jutaan. Harusnya stoknya 2 jutaan lah. Ya, 2 jutaan, 3 jutaan gitu loh. Nah, oversupply nih ya. Ya, jadi kita sekarang akibat stoknya besar, tangki-tangki penuh. Penuh ya semua ya. Akibat tangki penuh, perusahaan berhenti beli yang punya petani. Hanya produksi punya dia aja, yang kebunnya dia sendiri. Dia berhenti. Bahkan sudah 70 PKS yang sudah menutup untuk tidak membeli daripada per hari ini sudah hampir 70 PKS sudah menutup, tidak membuka lagi untuk pembelian TBS rakyat. Nah, ini kan artinya membuat rakyat kita semakin melarat gitu, semakin dibangkrutkan. Ini pembangkrutan massal kepada petani. Nah, jadi ini agar pemerintah coba mengkalkulasi ulang ya, segera menyelesaikan persoalan TBS rakyat ini agar tidak terjadi pemiskinan dan pembangkrutan petani secara massal. Kalau ini begini terus-menerus, akibatnya petani kita gulung tikar. Ya, pengusaha aja
rugi, apalagi petani gitu loh. Jadi mereka ekspor untungnya kecil bahkan rugi, apalagi petani gitu. Iya. Jadi intinya tinjau ulang untuk Ya pengusaha ekspor lah. perlu dikalkulasi ulang, silahkan dihitung-hitung ulang lagi lah, di-exercise lagi bagaimana pantasnya, sepantasnya untuk menerapkan pungutan-pungutan itu sehingga ini tidak membebanin kepada TBS. Karena bagaimana pengusaha mau rugi, ya dia tetap akan akhirnya mengurangi pembelian kan gitu. Bila dikurangi ekspor, mereka tidak bisa visible bersaing dengan harga ekspor. Ini kan buktinya kenapa ekspor kita kan turun. Artinya kan ada apa ini? Sementara tapi kita harusnya diajak bicara lah lagi ya. oleh karena itu mungkin pemerintah ajak stakeholder lah ya, stakeholder yang terkait ini untuk mengkalkulasikan secara pas berapa sih besarnya pungutan itu ya. Kemudian bagaimana caranya agar TBS rakyat ini kembali bisa di harga di atas 2.500. Nah, baru itu enak, baru petani kita bisa lega lah gitu. Kalau enggak, hari ini setiap hari bertambah terus pabrik kelapa sawit yang tidak menerima lagi buah TBS rakyat. Nah, ini kan bahaya. Betul. Bisa menimbulkan fenomena sosial baru. Memang nggak bisa diserap Pak untuk bio